Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Orang yang tidak percaya terhadap dukun, syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun, Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah syahadat. Apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya, berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Ya, jadi begini ya. Kalau gue sih sebenarnya masalah-masalah gue dilaporin atau enggak itu enggak masalah. Enggak masalah. Itu hak orang ya. Hak orang untuk melaporkan gue, karena dia kan punya hak juga di bangsa ini, hak yang sama kan. Namun yang gue sayangkan, kenapa laporannya ini terkesan tendensius. Tendensius artinya tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa tabayun ke gue dulu nih, karena kan pasalnya nih sumir nih, pasalnya nih. Harusnya tabayun dulu dong ke gue, ya kan? Gue kenapa bisa ngomong begitu? Kan gue berbicara begitu itu dalam lingkup surat kuasa. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, gue punya hak imunitas di situ secara substitusi mewakili klien gue. Selama gue ngomong pada koridornya sesuai dengan rule-nya dan berkaitan langsung, walaupun pembahasannya berbeda, itu gue tetap dilindungi oleh Undang-Undang 18 gitu loh, tentang advokat. Dan di dalam kuasa tersebut ditulis oleh klien gue, ya, disepakati oleh klien gue dalam surat kuasa khusus menyebutkan bahwa gue diminta untuk mewakili dia mengcounter berita-berita yang keluar dari media sosial, dan gue diberi kuasa untuk mewakili beliau untuk kaitannya konvensi pers ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1959, ya kan? Nah, konteran yang gue bikin itu masih dalam koridor atau ranah kuasa, yang artinya di sini kalau gue mau dimasukkan ke dalam masalah orang lain itu nggak substansional gitu loh. Orang lain misalnya menonton video gue, ya kan, video itu dicolong dari Instagram gue misalnya tanpa izin, nyolong loh ini tanpa izin. Harusnya orang mau copy sesuatu barang itu sebagai alat bukti harus izin dulu dong sama yang punya, ya kan. Ini akan dimaknai oleh gue nanti di dalam undang-undang ITE sendiri gitu loh. Ini video gue dalam mengklarifikasi diskusi gue sama istri gue di meja makan, yang itu juga sifatnya gue nggak simpen kan, temporary, dan gue nggak simpen. Kok tahu ada di tangan mereka? Ini ngambilnya dari mana? Berarti kan pencurian. Gue bisa melaporkan dia, ya, dengan laporan balik tentang pencurian dan laporan palsu, gitu. Artinya hati-hati kalau bermain sama gue, gitu loh. Hati-hati. Makanya gue bilang tadi terlalu tergesa-gesa, apalagi pasal 14. Pasal 14 yang diterapkan oleh dia di dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, ya. Itu gue rasa pasal yang tidak relevan, ya. Relevansinya nggak ada sama gue, karena itu pasal berkaitan langsung dengan berita hoax tentang perdagangan, gitu, transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian, ya, secara massal, kerugian material atau imaterial secara massal. Lah lantas gue transaksi elektroniknya apa? Kecuali kasus seperti kasus Indra Ken, ya, seperti kasus Indra Ken dan apa satu lagi? Balmana apa? Salmanan, bro. Doni Salmanan. Ya, Doni Salmanan. Itu bisa dikenakan pasal 14 Undang-Undang ITE. Gitu loh. Tapi kalau itu dikenakan kepada gue ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 18, dan kalau ngambilnya di media asli, ya, di media yang berizin, itu gue dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya, tentang pers. Di situ ada pasal 3, pasal 4 yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk pemilik perusahaan agar memperbaiki beritanya, dan untuk si narasumber diberikan kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki juga jawabannya dalam pasal 1, pasal 5, dan pasal 11 dan 15.
Itu dalam undang-undang pers dijelaskan, gitu loh. Makanya dia yang melaporkan gue dengan pasal 14, hati-hati. Gue lapor balik loh pasal 220, bisa junto pasal 317 bisa, 242 bisa, gue kenakan pasal-pasal dalam undang-undang ITE bisa. Sekarang bola ada sama gue. Lo laporin gue 10 tahun, lo salah lapor. Sekarang gue lapor balik. Di atas 5 tahun nih, masuk nih barang nih. Ini cewek nih, siapa namanya cewek itu yang laporin gue? Yang pengacaranya siapa? Yang gak terkenal itu siapa? Hah? Acong Latif. Siapa? Acong Latif. Ya kan kurang terkenal tuh dia tuh. Ya, si Acong Latif. Ini harusnya si Acong Latif, ya. Dia tuh pelajari dulu kasusnya. Gitu loh. Dalam penerapan pasal jangan tergesa-gesa. Jangan karena ingin mau viral ya. Jangan karena mau viral, akhirnya tidak mengkaji lagi gitu permasalahan ini. Langsung viral cepat-cepat. Wah, mumpung lagi terkenal nih si Firdaus, ayo laporin semua. Apa hanya laporin? Orang saya lagi kerja kok sebagai advokat. Adapun gaya saya begini ya memang begini. Waktu diklat advokat selama 6 bulan, kita disuruh kok. Gitu loh. Kita disuruh berpenampilan yang unik agar orang mempunyai ciri khas. Kalau gue punya ciri khas kayak gini beda dengan Acong Latif. Acong Latif misalnya kebapaan. Ya lo jadi bapak aja, ngapain ngurusin gue? Gue kan musisi. Lo bergaya kayak bapak-bapak aja Acong Latif. Ya kan? Jadi pengacara begitu. Jangan lu maksa gue untuk jadi diri lu gitu. Dan karena gue nggak maksa lu untuk jadi diri gue gitu loh. Ini kan nyeleneh jadinya gitu loh. Apalagi sekarang ini mereka mau konversif kemana-mana, konversi pers kemana-mana. Ini hati-hati. Sekali salah ngomong gue tangkap lagi. Kalau gue orang nggak main-main ya. Jadi pasal 5 ayat 4 di dalam undang-undang ITE, setiap ya video yang didapatkan dari hasil yang gak sah itu batal demi hukum, dan di dalam persidangan wajib dikesampingkan oleh hakim. Artinya di sini si Acong Latif ini terlihat sekali gitu loh, terlihat sekali, maaf ya, kepintarannya gitu. Sebenarnya kan dia memantau dari segala aspek dong, ya kan, melihat dari segala aspek gitu. Jangan karena emosi dia menggiring kliennya dibawa ke Polda Metro Jaya ngelaporin gue dengan pasal 14 katanya ancaman hukum 10 tahun. Emang gue dagang apa? Hah? Gue dagang enggak? Yang ribut juga lo orang yang nonton media yang dipotong-potong itu. Ingat lo, barang bukti itu harus ditampilkan dengan utuh. Kalau dipotong-potong, gue gugat. Gue nggak main-main. Berarti artinya pasal 14 sendiri harus ada orang yang dirugikan gitu? Harus ada orang yang dirugikan sehingga membuat heboh seperti si Indra Ken. Itu pun perdagangan transaksi elektronik. Gitu loh, kayak perjudian online atau apalah gitu, kayak gitu-gitu. Jadi pasal 14 nggak bisa dikenakan ke gue. Nanti katanya bikin gusar bikin gaduh masyarakat. Yang gaduh siapa? Gue di rumah santai-santai aja. Yang gaduh lu orang, kenapa lu nonton TikTok? Kalau lu nggak mau gaduh, itu konsekuensi daripada lo jadi main medsos. Kalau lo nggak mau gaduh ya pecahin handphone lu. Ngapain lu? Sibel kan? Lo nggak mau gaduh ngeliat muka gue, pecahin aja handphone lu. Ngapain gue dilaporin? Gitu loh. Udah syukur-syukur lo gue hibur ya kan. Percuma lo kalau ini, aduh, kasihan kliennya itu kalau lapor balik. Gue mau bakal lapor balik ini. Berarti abang di sini akan melaporkan balik lagi? Gue lapor balik. Gue akan laporkan. Iya kan gue udah bilang. Karena gue keras. Kan gue bilang, gue keras dalam membela para dukun ini. Kenapa? Nggak dukun aja sih sebenarnya. Selama gue memegang surat kuasa, idealisme gue akan tetap keluar. Gue nggak akan pernah mundur, walaupun jutaan manusia lawan gue. Gitu loh. Artinya di sini gue nggak pernah mundur. Karena apa? Gue lagi kerja. Gue lagi ngebela klien gue yang hak hukumnya lagi diperjuangkan sama gue gitu. Jadi jangan masuk dalam ranah itu. Kalau pemirsa mau nonton silakan, tapi jangan ikut ambil alih gitu loh permasalahan ini. Karena lo nggak tahu masalahnya. Gitu. Adapun permasalahan yang gue bilang, masalah syahadat itu batal, ya gue jelasin di sini. Sebenarnya pada saat itu kan gue tanya jawab dengan media rasis kalau nggak salah ya. Lalu akhirnya gue diskusi sama istri gue di meja makan, gitu kan. Dan pertanyaannya sama aja gitu loh, bang, abang percaya nggak adanya dukun? Ya gue bilang, gue percaya adanya dukun karena ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kan. Nah menurut Marcel gimana bang? Katanya dukun yang bisa ngelihat jin itu katanya apa sih? Syahadatnya batal, Islamnya apalah nggak sah gitu. Ya gue jawab lagi dong, loh kalau gitu gue balikin si Marcel kan gitu bahasa gue di dalam media. Marcel kalau seandainya dia nggak percaya dukun, dia syahadatnya nggak sah. Kan gue gitu, bisa syahadatnya batal. Kenapa? Kan dukun yang versi dia berjalan melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan dalam supranatural. Supranatural berkaitan langsung dengan hal yang goib. Maka ketika kita nggak percaya dengan goib,
kita telah batal syahadatnya karena tidak mempercayai rukun iman dan rukun Islam. Kan gitu. Secara spesifiknya para ulama lain bisa menjelaskan itu. Tapi ini kan lingkup gue. Lingkup gue saat gue membela klien gue dalam perseteruannya melawan Marcel, kan gitu. Lantas ketika gue dikatakan gini, gue analogikan gini ya. Gue sama lu ngomong. Gue lagi ngomongin masalah lele, ya. Tahu-tahu orang masuk. Masuk nyelonong sini. Ngomong apa sih lu? Gue ajak ngomong dong. Gue gigit, gue nggak terima nih. Relevan nggak kira-kira? Nah, lu orang sebagai pembersih nonton aja, nggak usah masuk ranah hukum. Maka ketika lu masuk ranah hukum ini yang terjadi, gitu loh, dengan kliennya Acong Latif. Gue akan fight di sini, gue akan lapor balik. Nggak ada cerita. Karena ini galil adab bagi gue. Galil adabnya kenapa? Mencari sensasi, tapi di tengah-tengah orang yang lagi memperjuangkan haknya, gitu loh. Kan si Acong Latif ini kan pengacara juga, gitu loh. Harusnya dia benar-benar memberikan advice, ya kan, pemahaman terhadap kliennya, agar hati-hati dalam melaporkan. Jangan ngikutin irama kliennya. Dia harus mengkaji lagi gitu loh, pasal-pasal apa yang diterapkan. Gitu loh. Dia pertama bilangnya penghinaan terhadap syahadat. Kok jatuh-jatuhnya kenapa nggak pasal 156 yang dilaporin ke gue? Kenapa malah jadi pasal 14 Undang-Undang ITE tentang perdagangan? Gitu loh, tentang transaksi elektronik. Itu yang gue sayangkan gitu loh. Yang sangat gue sayangkan gitu. Iya, sama kemarin juga katanya dia menyebut abang bikin gaduh, terus banyak orang menimbulkan perpecahan lah atas kegaduhan ini berawal dari Marcel Radival, bukan dari gue mah hanya korban. Gue ini mendampingi klien gue korban. Kegaduhan ini Marcel Radival yang menjustifikasi langsung tanpa menyebutkan oknum. Itu berawal dari situ, jangan ke gue ini subjek, dia yang objek. Jadi kalau berbicara masalah kegaduhan yang berawal dari itu dalam lingkup kuasa gue dalam melawan Marcel Radival dengan CS-nya gitu loh, dengan kawan-kawannya. Jangan gue disalahin, kita lihat juga dari pokok permasalahannya. Kalau memandang hukum itu secara objektif, gitu loh. Secara objektif, gitu loh. Jadi kalau seandainya kita nih nggak tahu menahu tentang permasalahannya, atau masuk karena ingin karena ingin viral, akhirnya begini, kasihan kayak kliennya si Acong Latif. Kalau gue laporin kan kasihan, gitu loh. Tapi berarti abang akan melaporkan balik nih ya bang ya? Gue pasti laporin. Kalau gue nggak ada ampun, kalau gue pasti laporin, gue fight. Gue nggak ada gigi mundur kan, gue bilang. Apalagi orang yang nyerang gue pasti laporin.